Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anakku terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Segenap Majelis Jemaat Kota Baru Triorejo menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang pada pagi hari ini turut membangun ibadah dengan kami. Sebagaimana kita ketahui bersama saat ini, untuk sementara waktu kita masih beribadah, melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, dan ini merupakan wujud dukungan kita Gereja Kristen Jawi Wetan kepada pemerintah, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan himbauan dari Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan guna mencegah persebaran virus COVID-19. Hari ini kita akan membangun ibadah minggu, ibadah syukur Pentakosta yang akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Puji Sugiharto STH. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perkenankan sebelum ibadah dimulai kami menyampaikan penekanan warta jemaat dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama, untuk ibadah PDPA pada tanggal 2 Juni dan ibadah berayat pada tanggal 4 Juni dalam 1 minggu ke depan ini, sebelum ada pengumuman terkait peribadatan dengan cara new normal, kita masih beribadah di rumah-rumah yang akan dilaksanakan secara online. Yang kedua, minggu depan pada tanggal 7 Juni tahun 2020 merupakan ibadah minggu yang di dalamnya akan ada ibadah syukur Hari Raya Unduh-Unduh yang pertama di tahun 2020. Yang ketiga, kami mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak, Ibu, dan Saudara dan anak-anak yang terkasih yang berulang tahun di dalam 1 minggu ke depan. Semoga melalui ibadah syukur Pentakosta pada pagi hari ini kita mendapatkan kekuatan iman yang semakin teguh. Selamat berbakti. Kami undang Bapak, Ibu untuk bangkit berdiri. Datanglah ya Roh Kudus, masukilah ke heningan kami. Roh Kudus, sahabat dan kekasih kami, datanglah dan singkapkanlah hidup kami. Kuatkanlah kami yang lemah. Tebuslah seluruh ciptaanmu. Masukilah keyakinan kami dan kuasailah ketakutan kami. Suburkanlah gurun hati kami dan sembuhkanlah luka hati kami. Datanglah ya Roh Kudus, rangkul dan bebaskanlah kami. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dari lagu Kidung Jemaat nomor 237 bait yang pertama. God
Selamat pagi saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Marilah sekarang kita nyatakan diri kita masing-masing. Kita ungkapkan ikrar di hadapan Tuhan yang demikian. Pertolongan kita adalah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kidung Jemaat 237, kita lakukan bait 2. Salam damai sejahtera Tuhan beserta saudara sekalian. Haleluya. Amin. Saudara-saudara disilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang terkasih, hari ini adalah hari Pentakosta kedua. Ribuan tahun yang lalu, Roh Tuhan datang dan bekerja. Ia benar-benar memampukan murid-murid Kristus untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Ia memampukan mereka bersorak dan bersaksi bagi Allah. Dan saat ini, saya dan saudara-saudara sekalian diajak untuk menunjukkan bahwa Roh yang sama juga bekerja di dalam diri kita dan dimulai dari tempat ini. Kembali kita nyatakan sukacita kita kepada Allah melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 234 bait 1 dan 4. Roh Kudus
sidang jemaat, saatnya kembali kepada kita dianugerahi kesempatan untuk menyatakan segenap kehidupan, bahkan apapun bentuk aktivitas, sikap, tutur kata dan perbuatan nyata yang kita alami sehari-hari di hadapan Tuhan. Marilah kita ungkapkan melalui litani yang demikian. Ketika kita merasa sendiri, kita merasa ditolak. Ketika kami merasa kering dan hampa dan tidak lagi mampu berbagi, Datanglah ya Roh Kudus, ketika kami merasa tak lagi tahu melakukan apa dan bagaimana. datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan pukullah kami menapaki perjalanan iman kami. Kuasailah kami, karena kami seringkali gagal. Kita ungkapkan doa pribadi kita masing-masing. Tuhan Allah Roh Kudus, yang kami yakin sumber dan menjadi kekuatan bagi kami segenap umat. Itulah kami, itulah umat-Mu, itulah yang kami lakukan di sepanjang hari-hari kehidupan anugerah. Silakan Tuhan menguasai kami, silakan Tuhan mengendalikan kami, hingga hidup kami senantiasa seturut dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Amin. Kembali kita ungkapkan diri kita di hadapan Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 231, bait 1, 2, dan 3. Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami yang sudi Kau penuhi. Terangi batin kami supaya mendengar-Mu, tetapkan hati kami menyambut panggilan-Mu. Oh, tolong kami ini, sebarkan Injil kudus, sehingga isi dunia memuliakan Yesus. Saudaraku sekalian, di dalam Tuhan saudara diampuni. Oleh sebab itu marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya yang demikian. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sekarang silakan saudara sekalian untuk saling mengucapkan salam damai Tuhan bersama. Marilah kita sambut anugerah pengampunan dari Tuhan dengan kembali memujinya melalui nyanyian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 104 bait 1. Sukacita persekutuan kita pagi hari ini dengan merenungkan bagian dari kesaksian Alkitab. Ada 2 bacaan, 2 perikop. Yang pertama akan disampaikan oleh petugas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21. Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai dengan 21. Namun sebelumnya kita awali dengan kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, di mana Engkau selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab kami. Kiranya Engkau mau menuntun kami seperti Engkau telah menuntun Abraham dari negeri Ur. Juga Engkau telah menuntun Musa, Engkau keluarkan dari bangsa Mesir, dan Engkau telah menuntun Yosua masuk ke tanah Israel. Pada malam hari ini ya Tuhan, melalui hamba-Mu Bapak Yohanes Puji, kiranya Engkau juga menuntun kami, Engkau memberkati kami, sehingga apa yang kami dengarkan dari sabda yang disampaikan oleh beliau dapat membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya di dalam kasih setia-Mu. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan 21. Demikian sabda firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?
yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 240A, bait yang pertama, "Datanglah ya sumber rahmat." Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Tetap sehat? Tetap semangat? Amin, puji Tuhan. Ya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita cermati kehidupan kita selama ini, kita akan menemukan di antaranya adalah hal yang biasanya dihindari oleh banyak orang, tetapi ternyata juga sekaligus atau sering malah diperebutkan. Dan apakah yaitu menjadi saksi atas suatu peristiwa, menjadi saksi atas suatu kejadian. Nah saudara-saudara, biasanya keinginan untuk menyaksikan atau bahkan menjadi saksi pada suatu peristiwa itu dihindari, karena orang tahu bahwa atas kesaksiannya itu
ia pasti akan berhubungan dengan tatanan hukum. Ia pasti akan berkaitan dengan aparat keamanan. Misalnya terjadinya suatu kecelakaan, adanya peristiwa penemuan bayi yang rupanya dibuang oleh seseorang. Yang pasti apapun yang berkaitan dengan aparat keamanan biasanya itu adalah peristiwa atau kejadian kesaksian yang sangat-sangat dihindari. Nah, kemudian menjadi saksi itu diperebutkan. Biasanya itu akan terjadi karena ada naluri atau keinginan untuk menjadi orang, untuk menjadi pihak yang paling awal mengetahui secara detail terjadinya peristiwa tersebut. Keinginan atau naluri supaya dapat tahu lebih awal, tahu lebih detail, biasanya dibarengi dengan rasa bangga, yaitu kebanggaan ketika dapat menceritakannya kembali kepada orang atau pihak lain yang relatif belum mengetahui. Dari dua hal atau dua sikap ini, saudara-saudara, manakah yang benar? Tentunya persoalannya bukan pada tentang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, nampaknya keberanian para murid ketika itu, murid Yesus, tidak seperti yang dipikirkan oleh banyak orang, bahwa mereka merasa takut, mereka kecewa, mungkin juga marah dan menutup pengharapan, menutup diri sebagaimana pintu rumah yang dikunci dari dalam. Keberadaan atau ketakutan mereka yang seperti itu ternyata mendapatkan perhatian khusus Yesus. Dan Yesus pun segera mengingatkan bahwa mereka adalah saksi. Mereka adalah saksi yang telah menjadi bagian di dalam karya keselamatan. Sebagaimana dinyatakan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 tadi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka adalah saksi sebab mereka secara langsung telah melihat dan mengalami, secara langsung telah melihat dan menerima karya penyelamatan, dan itu harus mereka wujudkan di dalam kesukacitaan hidup. Yang berikut, keberadaan mereka sebagai saksi adalah karena mereka telah dianugerahi kepercayaan untuk mewartakan hasil dari yang telah disaksikannya, dari yang telah diterima atau dialaminya itu. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
ayat 21. Dan yang keempat, saudara-saudara, sebagai saksi, para murid tetap ditempatkan oleh Allah sebagai ciptaan yang hidup. Bagian dari Injil Yohanes tadi menyebut-nyebut bahwa mereka dihembusi Roh, yang berarti mereka dianugerahi kehidupan. Mereka tetap layak mendapatkan kehidupan yang berasal dari Tuhan Allah sendiri. Dan yang berikutnya, dari kehidupan, dari anugerah kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada para murid, kepada segenap umatnya, mereka pun dipandang layak oleh Allah untuk menyatakan karya keselamatan bagi semua ciptaan. Dari bagian Injil Yohanes pasal 20, khususnya ayat 22 dan 23 tadi, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ayat ini mengingatkan kita pada bagian dari kesaksian kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dengan demikian, saudara-saudara, berarti bahwa kehadiran seorang Kristen, kehadiran murid-murid Kristus harus menjadi damai sejahtera bagi sesamanya, dan bukan justru membuat orang atau siapapun, bahkan apapun yang di lingkungannya menjadi bubrah, menjadi tidak baik. Tidak. Keberadaan atau kehadiran murid-murid Kristus adalah menyikapi secara bijak ketika berhadapan dengan batasan ruang, dengan batasan waktu dan keadaan. Artinya tidak ada sekat-sekat, tidak ada batasan, baik ruang, waktu maupun keadaan, yang tidak menjadi kesempatan, yang tidak menjadi wahana atau sarana bagi umat Tuhan untuk mempersaksikan kembali, untuk meneruskan anugerah keselamatan yang telah lebih dulu didapatinya. Begitu juga kehadiran murid Kristus, kehadiran orang Kristen adalah melakukan karya, melakukan aktivitas yang nyata, tidak hanya secara teoritis saja, baik melalui tutur kata, sikap, maupun praktek-praktek kehidupan yang berdampak pada kebaikan, pada kedamaian dan kesejahteraan lingkungan di mana ia berada. Dan yang terakhir, saudara-saudara, tentang kehadiran sosok murid atau pengikut Kristus, bahwa ia tidak sekedar menerima anugerah kepercayaan. Tuhan tidak sekedar memberi tugas kemudian melepas begitu saja.
tetapi Tuhan juga menyertainya. Tuhan juga membekalinya, yaitu dengan kuat kuasa Roh Kudus umat dibimbing untuk menyatakan karya keselamatan bagi seluruh makhluk hidup. Dengan demikian, hanya karena penyertaan, hanya karena dampingan, bahkan hanya karena karya Tuhan Allah sendiri yang terjadi di dalam kehidupan umat miliknya, umat diingatkan untuk tidak main-main, salah satunya dengan yang namanya pengampunan, kesediaan untuk mengampuni atau saling memaafkan. Jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jikalau kamu menyatakan orang lain kamu ampuni, maka ia pun diampuni. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kuasa Roh Kudus itu menjadi sempurna ketika dicurahkan pada hari Pentakosta, suatu perayaan yang sesungguhnya sebelumnya dilakukan dalam rangka menghayati peristiwa pembebasan dari Mesir serta datangnya 10 perintah Allah yang diterima oleh umatnya melalui Musa. Dan kini peristiwa Pentakosta ini, peristiwa penganugerahan kekuatan karya Roh Kudus, dihayati oleh para pengikut Yesus sebagai hari penguatan dan pencurahan semangat, pencurahan keberanian bagi para murid untuk bersaksi tentang kebenaran, yaitu kebenaran bahwa Yesus yang disalib itu sungguh-sungguh telah bangkit. Yesus yang disalib dan bangkit itu memberikan pengharapan dan sukacita keselamatan berupa pengampunan dosa. Dan inilah yang juga harus diteruskan, harus ditularkan, harus diteladani oleh umat bagi seluruh ciptaan sebagai wujud panggilan khusus mereka. Pencurahan Roh Kudus yang digambarkan dengan lidah api yang menyentuh para murid memampukan para murid berucap dan bertindak secara kontekstual dalam bahasa, dalam cara yang bermacam-macam. Artinya bahwa melalui tutur kata, melalui bahasa, melalui sikap, melalui tindakan konkret yang dilakukan oleh murid-muridnya, oleh para pengikutnya, semuanya benar-benar dapat disaksikan, semuanya dapat dirasakan, dipahami, dan diterima oleh lingkungan, oleh tempat dimanapun mereka berada. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Pentakosta telah mengubah kedalaman hidup setiap orang Kristen. Ia tidak lagi sekedar menjadi saksi pencerita sebuah peristiwa, melainkan telah diubahkan menjadi saksi dan pelayan Kristus di setiap jengkal lingkungan hidup dimanapun Tuhan menempatkan. Dan selamat menghayati Pentakosta dan merayakan Tuhan Yesus mendampingi kita dan orang-orang di lingkungan kita masing-masing. Amin. Kita mengambil satu doa.
Sekarang dengan dipandu oleh petugas, marilah kita membaharui keyakinan kita kepada Allah. Kita ungkapkan pengakuan iman rasul. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara silakan duduk kembali. Saudaraku sekalian yang kekasih, sekarang kita akan mengungkapkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan atas segala peristiwa kehidupan, bahkan berkat yang menyertai setiap langkah dan pengalaman yang kita hayati selama ini. Pemazmur mengungkapkan kesaksian dan ajaannya demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan menyerahkan persembahan seiring dengan pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 49 bait 1 dan 3. Tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia
dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Sebelum kita mengakhiri kebaktian dan syukur kita kepada Allah pada pagi hari ini, marilah sekarang kita ungkapkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Roh Kudus, sumber kekuatan, sumber kemampuan, kesabaran, penghiburan, dan kebijakan Engkau. Terima kasih atas anugerah-Mu yang indah, anugerah-Mu yang kekal bagi kami segenap milik. Terima kasih atas kepercayaan yang Tuhan berikan, dan kami pun berjanji mewujudkannya di dalam hidup dan kelanjutan hidup kami. Sebab kami yakin Tuhan senantiasa bersama-sama kami. Bahkan Tuhan berkarya melalui kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu juga ya Allah, ketika saat ini kami teringat kepada beberapa saudara, anggota keluarga, bahkan orang tua yang beberapa waktu harus mendapatkan perawatan dan dampingan intensif oleh sebab sakit yang diderita. Bapa, jamahan tangan kuasa kasih-Mu senantiasa kami nantikan, kami percaya menjadi obat yang mampu menyembuhkan apapun bentuk sakit yang diderita oleh umat-Mu ini. Bahkan Tuhan pun berkenan menganugerahkan kekuatan, kesehatan, sukacita, kesabaran, dan kebijaksanaan bagi kami segenap anggota keluarga atau siapapun yang terlibat di dalam upaya pendampingan, pengobatan, dan penyembuhan ini. Dengan demikian, apapun hasil yang kami dapati, kami Tuhan mampukan mengalaminya dengan sukacita dan ungkapan syukur hanya bagi kemuliaan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami, para orang tua kami di tengah usia lanjutnya, Tuhan juga menganugerahkan kekuatan, kesehatan, sukacita, semangat, penghiburan, apapun yang mereka lakukan di hari-hari kehidupannya juga menjadi sarana berkat Tuhan bagi siapapun yang ada di lingkungan masing-masing, baik yang ada di lingkup keluarga maupun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat luas. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas karya yang Tuhan percayakan kepada kami, segenap warga Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Kota Baru Triorejo. Apapun bentuk tugas, kewajiban melalui tempat kerja kami masing-masing, Tuhan memberkatinya, hingga kami pun dari aktivitas ini mendapatkan berkat berupa kecukupan untuk kebutuhan hidup kami sehari-hari. Ya Bapa,
Secara khusus kami menyerahkan rancangan dan rangkaian penyelenggaraan kegiatan pelayanan baik yang ada di lingkup Gereja Kristen Jawi Wetan di Jawa Timur ini maupun majelis daerah dan jemaat-jemaat, bahkan juga di dalam kemitraan yang kami jalin dengan saudara-saudara kami, dengan lembaga-lembaga, baik lembaga pemerintah, lembaga gereja, ataupun lembaga sosial yang lainnya, lembaga kemasyarakatan. Ya Bapa, sertai kami, pimpin saudara-saudara kami yang Tuhan pakai untuk menata dan mendampingi kami, segenap warga gereja dan jemaat-Mu. Mampukan pada setiap kami melakukan karya Tuhan dengan sebaik-baiknya. Bapa, kami juga menyerahkan upaya-upaya yang kami lakukan demi menyikapi perubahan wabah pandemi yang saat-saat ini masih harus kami hadapi. Anugerah kepada setiap kami, saudara-saudara kami yang Tuhan pakai di garda depan upaya-upaya itu. Kekuatan, kesehatan, sukacita, penghiburan, kebijakan, ketulusan, biarlah menjadi semangat bagi mereka melakukan dengan sebaik-baiknya anugerah kepercayaan Tuhan. Secara khusus saudara-saudara kami, para pimpinan, para pelaku dan penyelenggara di lembaga-lembaga yang ada di negara kami ini, dari lingkup pusat hingga yang di daerah-daerah, Tuhan pimpin mereka, Tuhan kuasai mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan semua syafaat, bahkan doa pribadi kami masing-masing hanya di dalam Yesus Kristus yang bangkit, yang menganugerahkan kekuatan, kuasa kepada kami segenap umat-Mu, dan yang mengajar kami melandaskan setiap hal dalam kehidupan melalui doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita dengar dan sambut berita pengutusan. Saudaraku, karya Roh Kudus membuka tabir rahasia keselamatan di dalam Kristus, bahkan memampukan kita yang telah merespons iman untuk mewartakan berita keselamatan ini kepada orang lain, supaya bersama-sama menyambut hari kedatangan Tuhan dengan penuh kemenangan. Kiranya kekuatan Roh turun atas kami, agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan mengamalkannya dalam cara hidup kami setiap hari. Pulanglah dengan semangat tuntunan Roh Kudus untuk memberikan terang pertama serta menjadi damai di tengah permusuhan. Jadilah penyalur kasih di tengah kehancuran.
Nyanyikanlah Kidung Baru 128 bait 1 dan 4. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Bait 4 kita nyanyikan dengan berdiri. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Kita memohon dan menerima berkat Tuhan. Allah Bapa mencerahkan jalan hidupmu. Kristus Sang Bangkit adalah sobat dalam perjalanan siarah imanmu. Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan pembaruan hidup dari sekarang sampai kekal. Amin. Tak usah kau minta
dan selamat pagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan, demikianlah jalannya ibadah Minggu, ibadah syukur Pentakosta pada pagi hari ini telah selesai, dapat berjalan dengan baik oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat menghidupi karya dan karunia Roh Kudus kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Tuhan memberkati. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto yang pada kesempatan pagi hari ini telah melayani ibadah kita. Tuhan memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang ikut ambil bagian dalam ibadah syukur Pentakosta pada pagi hari ini, kepada song leader, organis, kru rekam video, tata ruang, dan petugas yang lainnya yang bersama-sama mendukung jalannya ibadah pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah sudah selesai. Tetap semangat dan terus berharap kepada Tuhan. Tetap jaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jadikanku jamahlah